Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, untuk temanya kali ini aku akan mengambil dari kartu ini. Nanti yang terpilih untuk temanya apa ya. Di sini ada death, ada containment, and dedication. Oke, ini dampaknya tentang komitmen atau tentang suatu hubungan. Jadi hubungan kalian ini kayak sebenarnya itu sudah apa ya? Kelihatannya tuh kayak udah berakhir ya, atau di sini di satu sisi ada seseorang yang ingin mengakhiri hubungan. Tapi sebenarnya ini bukan apa ya, bukan yang akhirnya benar-benar berakhir, benar-benar sudah selesai, enggak. Karena di sini ada containment ini berarti ada seseorang yang masih bertahan atau masih menahan hubungan ini agar tidak benar-benar berakhir ya. Bisa jadi di sini dia ataupun kamu menginginkan hubungan ini berakhir ya, tapi ada satu sisi di sini ada yang tidak memberikan kesepakatan untuk benar-benar berakhir. Jadi masih ada seseorang yang masih bertahan untuk hubungan ini tidak berakhir. Ya, karena di sini dia masih punya rasa sayang sama kamu, masih punya kesetiaan sama kamu, masih punya rasa cinta sama kamu, dia ingin tetap bersama kamu. Jadi bisa dibilang hubungan ini jadinya menggantung ya. Ini mau kayak mana nih? Ya, mungkin kamu sudah ingin berakhir tapi dia tidak mau. Kamu ajak dia untuk berakhir, ayo kita berakhir, udah selesai, ini udah selesai, tapi dia tidak mau gitu ya. Dia tetap kekeh pada keputusannya. Dia ingin tetap bersama. Bahkan di sini kalau ada death berarti dia ingin berubah, dia ingin adanya perubahan, ingin adanya transformasi ya di dalam hubungan kalian, pengen adanya apa ya, peningkatan ya di hubungan ini. Jadi ingin adanya awalan baru lagi ya. Dia ingin memberikan awalan baru lagi dengan kamu agar kamu tidak pergi dari dia, agar kamu tidak menginginkan akhiran hubungan ini gitu ya, mengakhiri hubungan ini. Sudah sampai, sudah sampai, sudah sampai. Oke, ada Eight of Sword. Saat ini tuh dia ngerasa bahwa kayaknya dia tuh kayak terperangkap, kayak terpojok, kayak nggak bisa keluar dari situasi yang ada sekarang ya. Entah apalah ya yang kalian rasakan saat ini, yang terjadi dengan kalian, tapi ini nampaknya mungkin tentang keuangan ya, yang mempengaruhi akhirnya hubungan kalian. Nah, dia kalau memandang hubungan kalian ini kayak dia merasa kayak terjebak, kayak terpojok, kayak nggak bisa cari solusi untuk hubungan kita ini, gimana, harus gimana agar hubungan kita ini tetap terjalin
bahkan harus ada perkembangan gitu. Dia bingung, dia merasa lemah saat ini, dia merasa tidak berdaya, ya, tidak ada kuasa untuk bisa mempertahankan hubungan ini, untuk bisa apa ya, membuat kamu percaya bahwa dia itu serius sama kamu, bahwa dia itu teguh ya, keyakinan bahwa memang dialah memang kamulah yang dia inginkan, seperti itu ya. Dia bingung saat ini, dia kayak nggak tahu lagi harus berbuat apa gitu. Nah, sebenarnya dia bisa ya dapat solusi, bisa mencari solusi di hubungan kalian ini. Dia ngerasa bahwa dia kayak terkurung, kayak terjebak, kayak nggak bisa keluar dari masalah ini tuh cuman karena ini nih hanya pandangan dia aja sih, bagaimana cara dia memandang aja ya. Karena aku lihat dia itu kayak hanya cuman satu pandangan doang ya. Akhirnya dia tuh kayak apa ya, mungkin karena saking udah panik, sudah lelah, sudah nggak tahu lagi, dia tuh udah gundah gulana, udah bingung, jadi dia tidak bisa berpikir secara logik, tidak bisa berpikiran terbuka seperti itu, sehingga dia merasa kayak aduh nggak tahu harus gimana dengan hubungan ini gitu ya. Tapi sebenarnya bisa, asal dia mau membuka pikiran dia. Dan aku lihat juga sebenarnya di sini ya, dia kayak ngerasa kesulitan atau bahkan netting di sini ya, ada pikiran negatif tentang hubungan ini. Dia ngerasa kayak hubungan ini tuh benar-benar krisis, hubungan ini kayaknya benar-benar sulit. Bahkan di sini kayak ada dramanya kayak gitu, kayak sulit untuk bisa terkontrol, sulit untuk bisa terjalin kayak gitu ya. Kayak ada batu besar, tembok besar gitu ya, yang begitu tebal, yang membuat kalian itu kayak sulit untuk bisa bersama gitu. Dia ngerasanya seperti itu. Tapi jujur di dalam hati dia itu ada keinginan dia di sini untuk menikah dengan kamu ya. Bahkan di sini dia akan berusaha untuk berubah, dia akan mengusahakan kalau memang ini masalahnya tentang keuangan, dia akan usahakan untuk bisa stabil secara keuangan. Jadi di saat ini tuh dia lagi mencoba untuk berubah, untuk berproses dalam keuangan dia agar dia bisa jadi mapan lagi ya, agar dia bisa menjadi mapan, orang yang mapan kayak gitu. Aku lihat karena di sini dia serius, dia pengen menikah dengan kamu, pengen membuatmu bahagia bersama dia. Dia pengen punya keluarga, anak ya. Bahkan di sini dia ingin punya punya hewan peliharaan ya. Dia pengen mengasuh hewan peliharaan juga. Tuh, saking ya, dia tuh sayang banget, cinta banget sama kamu gitu. Dia akan usahakan. Dia saat ini aku lihat memang lagi berproses ya orang ini. Nih, dia bingung. Two of Swords-nya reverse. Jadi dia bingung untuk mengambil suatu keputusan atas hubungan ini mau digimanain. Bahkan di sini secara emosional dia itu nggak stabil saat ini ya. Dia itu ada rasa kebimbangan, dia ada rasa ketakutan. Bahkan di sini aku lihat cemas banget dia ini ya. Nah karena saat ini emosi dia itu lagi nggak stabil, kemudian juga ada kebimbangan, ada keraguan, ada ketakutan, ada kecemasan. Pokoknya saat ini tuh dia lagi bergejolak lah ya di dalam diri dia secara emosional, pikiran juga. Kemudian ya dia lagi nggak tenang gitu. Makanya di sini dia menarik diri dari kamu ya. Walaupun dia ingin memperjuangkannya, tapi kan tuh kartu pertama aja udah Eight of Swords. Saat itu dia tuh benar-benar yang pikiran dia tuh cuman mandek gitu, pikiran dia tuh cuman pada satu pandangan gitu ya. Dia nggak bisa membuka wawasan dia nggak bisa membuka pikiran dia untuk mendapatkan solusi gitu. Benar-benar yang sepanik itu dia, benar-benar yang setertutup itu pemikiran dia, benar-benar yang nggak bisa membuka pikiran gitu loh, benar-benar yang sesulit itu gitu dia ngerasanya ya. Benar-benar bergejolak saat inilah diri dia itu ya, benar-benar merasa kesulitan banget, benar-benar yang rasanya sakit banget sebenarnya ya. Dia cemas banget, apalagi ketika di sini aku lihat ada suatu masalah yang sedang dia tutupi dari kamu, dan itu justru malah yang membuat
akhirnya kalian ini berpisah, ya, yang membuat akhirnya hubungan kalian ini bertengkar, ya, yang membuat hubungan kalian ini akhirnya renggang. Ada suatu masalah di dalam kehidupan kalian ini, entah apa, mungkin ini salah satunya mungkin tentang keuangan ini, ya, dan masalah ini sih, masalah mendominasi, ya, perilaku. Oh gini, ada sesuatu dari si kamu ini yang mengharapkan dia untuk segera memberikan komitmen. Maksudnya dia ini memberikan kamu komitmen. Jadi ada paksaan dari kamu. Jadi gini, kalau kamu itu berprinsip gini, kalau kamu masih mau ngejalanin hubungan ini, kasih aku komitmen segera, kayak gitu ya. Kamu memaksakan kehendak kamu untuk segera memberikan kepastian kepada si kamu. Dia ini memberikan kepastian kepada kamu, kayak gitu. Tapi saat ini tuh keadaan dia belum bisa untuk memberikan kamu kepastian, belum bisa untuk memberikan kamu komitmen, gitu ya. Dan ngerasa hidup dia ini kayak lagi terbelenggu gitu loh, belum menemukan jalan keluarnya, belum bisa menemukan solusinya. Entah mungkin secara pribadi pun dia masih punya masalah, entah juga akhirnya menimbulkan masalah juga di hubungan kalian. Nah, aku lihat ini tentang keuangan, ya, masalah ini, dan itu tuh begitu pelik gitu loh, begitu rumit, begitu sulit ya untuk bisa dia tangani. Nah, di sini aku lihat memang orang ini juga sebenarnya mendominasi. Dia itu pengennya mendominasi hubungan. Jadi dia tidak mau kamu atur-atur. Dia tidak suka. Sedangkan orangnya ini kan dominan gitu ya. Pengennya semua harus ngikutin dia. Jadi ketika dia tidak sanggup untuk mengontrol kamu, dia mundur. Mundurnya kenapa? Karena dia merasa kayak dia saat ini tuh selemah itu, dia belum ada power untuk bisa menunjukkan bahwa dia mampu untuk mengontrol segalanya. Termasuk di sini bisa membimbing kamu, bisa mengarahkan kamu, tapi saat ini tuh dia nggak bisa. Ya, jadi menurut dia power dia adalah keuangan ini. Jadi dia harus bisa menstabilkan dulu power dia nih, keuangan dia ini, kayak gitu ya. Jadi inilah yang ngebuat hubungan kalian akhirnya bergejolak. Juga di sini ketika kamu mengharapkan dia untuk memberikan segera komitmen ke kamu, mungkin ada suatu kata-kata dari kamu yang menyakiti dia atau menyinggung dia. Intinya membuat dia merasa rendah diri, sakit hati, seperti itu ya. Cobalah untuk pikirkan lagi dari kata-katamu. Mungkin dia akhirnya merasa tersinggung, akhirnya menarik diri itu ya karena mungkin ada dari kata-kata kamu yang agak membuat dia gak tersinggung, atau ada kata-kata kamu yang kasar terhadap dia, kayak gitu ya. Dan sebenarnya di sini juga ada Three of Wands ya, berarti komunikasi kalian juga lagi nggak ada, atau ya adet-adetan di sini mungkin, tapi lebih ke kayaknya nggak ada. Nah, di sini pesan dari Three of Wands ini tetap jaga komunikasi sih sebenarnya. Jadi seharusnya ada ketegasan dari si dia ya. Ini diminta untuk ketegasan dari si dia untuk berikan kepastian pada hubungan ini. Kalau misalkan hubungan ini mau terjalin, kalau misal hubungan ini mau tetap ada dalam jangka waktu panjang, harus ada kepastian dari dia, harus ada ketegasan dari dia untuk memberikan kepastian pada kamu, pada hubungan ini mau di gimana ini. Dan aku lihat di sini harus adanya komunikasi yang intens, komunikasi yang tetap selalu ada setiap harinya, atau ya teratur gitu ya, terkontrol gitu ya. Dan aku lihat mungkin dari si dia tuh pengen ngasih itu, cuman ya entah mungkin dia lagi nih berkelut sendiri dengan pikiran dia, dengan masalah dia sendiri, makanya dia belum bisa untuk memberikannya. Tapi aku lihat di sini akan ada dorongan dari semesta untuk dia memberikan komunikasi dan ketegasan. Dia di sini diminta untuk memberikan kamu ketegasan. Jadi di sini memang dari si dia yang disuruh action ya. Jadi kamu nggak usah banyak bertindak, karena memang di sini dia yang harus bertindak. Gitu ya, semesta menginginkan dia yang harus bertindak dalam hubungan ini. Gitu ya. Kemudian, nah gini. Jadi kan nih ya ada Nine of Pentacles.
dia itu sebenarnya ada keinginan untuk bukan menyetir sih, lebih tepatnya kayak apa ya, mensupport ya, mensupport, jadi membantu kamu ya dari keuangan sih aku lihatnya ini ya. Jadi gini, dia itu pengen kelihatan, bukan kelihatan tapi memang benar-benar pengen bisa membantu kamu secara keuangan gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu punya usaha bisnis apa gitu, dia pengen membantu kamu dari modal ataupun usaha apa ataupun rencana apa gitu ya, dia pengen itu. Tapi ketika dia ingin membantu kamu, keadaan dia lagi belum baik-baik aja juga sekarang. Jadi makanya di sini dia belum bisa memberikan itu, padahal dia sangat ingin membantu kamu ya. Dia ingin bahkan di sini aku lihat dia ingin mensupport kamu, sangat-sangat ingin mensupport kamu dari keuangan, dari mental, emosional, ya mungkin juga hanya sekedar apa, uh, suatu rencana ataupun semangat gitu ya, ingin dia berikan. Dia ingin mensupport kamu benar-benar yang support banget gitu ya, pengen banget. Tapi saat ini tuh dalam situasi ini pun dia belum bisa gitu ya. Jadi tapi tenang aja, di sini aku lihat ada keinginan dia untuk segera kok ya memberikan kamu komunikasi, memberikan kamu kepastian dalam hubungan kalian. Yang penting di sini dia mapan dulu ya, dia mapan dulu, dia stabil dulu secara keuangan, maka semua ini akan terjadi ya. Dia akan menikahi kamu, akan memberikan pernikahan, kemudian dia akan mensupport kamu. Bahkan di sini dia pun nggak mau apa ya, mendikte kamu di dalam usahamu. Dia akan memberikan sepenuhnya otonomi atas usahamu sendiri. Tapi di sini dia tidak akan melepas kamu begitu saja. Dia tetap akan memantau kamu dan membantu kamu dalam usahamu kayak gitu. Yaitu misalnya dari modal, dari rencana ya. Tapi dia di sini tidak mau mendikte gitu loh. Dia tetap akan menyerahkan kewajiban ataupun tanggung jawab dalam usahamu itu pada dirimu sendiri gitu ya. Dia mungkin hanya akan memberikan pengarahan gitu aja, tapi di sini dia yakin banget dia pengen mendukung kamu dari segi apapun gitu ya. Tapi untuk saat ini belum bisa gitu, makanya di sini kamu pengen pergi, makanya dia tahan gitu, karena dia memang gak mau kehilangan kamu. Ada keinginan yang tulus dari dia di sini, ingin menikahi kamu, ingin membuat hubungan berkeluarga dengan kamu yang stabil. Di sini juga dia ingin memberikan ketegasan dan komunikasi yang intens sama kamu, dan di sini ingin mensupport kamu dari usaha bisnis atau apalah ya yang ingin kamu kerjakan. Bahkan di sini dia akan mendukung kamu. Tapi dia harus berpower dulu. Powernya apa? Ketika dia sudah merasa bahwa keuangan dia sudah baik-baik aja, kehidupan dia sudah baik-baik aja. Nah, itu harus dia cari dulu solusinya di sini ya. Dia harus bisa keluar dulu dari sini gitu ya. Dia harus keluar dulu dari masalah dia, baru ini bisa terjadi gitu ya. Karena di sini dia masih berkelut sendiri dengan emosi, dengan pikiran, dengan masalah dia ya. Jadi kalau kamu masih mengharapkan dia ya silahkan ditunggu, tapi kalau kamu nggak mau mengharapkan dia lagi ya sudah. Oke, aku akan coba cari solusi ya dari sini. Akan ada apa nih solusi yang diberikan dari oracle untuk kamu ya. Kalau untuk dia ini ya, ini memang pesannya memang harus dia sendiri yang cari. Oke, coba deh nanti aku akan ambil 2 kartu. Ada satu untuk kamu, satu untuk dia. Yang ini untuk kamu, yang ini untuk dia. Untuk kamu, the only thing that is real is love. Shift your focus back to love ya. Jadi di sini kamu disuruh untuk tetap fokus ya, fokus pada hubungan. Nah, kan hubungan kamu ini jadi gini ya, rusak kayak gini karena dia tidak memberikan kepastian. Tetaplah fokus pada perasaanmu. Jika memang kamu masih sayang, fokus aja. Dan untuk masalah ini, memang masalah ini nih dibebankan ke dia. Ya mungkin ini suatu karma ya yang harus dia selesaikan terlebih dahulu agar hubungan kalian selesai. Tapi kamu jangan apa ya, kalau misalkan situasinya dia memang butuh sendiri dan gak ada kabar, ya udah gitu, biarkan aja. Tapi gak usah kamu yang apa ya, pengen ini pengen itu, gak usah gitu. Biarkan aja dia diselesaikan dengan hidup dia sendiri, dan
ya udah kamu fokusin aja. Kalau memang kamu masih cinta, jaga cintamu, tetap jaga cintamu. Dan kalau misalkan kamu sudah nggak tahan dengan cinta penantianmu terhadap dia, silahkan kamu fokuskan pada kehidupanmu. Entah kamu misal mau cari yang baru atau apa, ya silahkan. Kalau memang ada peluang gitu ya, kalau ada peluang menunggu di depan sana orang baru, ya silahkan kamu jalin dulu dengan orang baru sampai dia selesai dulu dengan urusannya gitu ya. Tapi di sini yang penting tuh kamu jangan ini ya, kan kamu mengharapkan untuk kesegeraan diberikan komitmen gitu. Jangan pojokkan dia, intinya gitu ya. Kalau kamu masih mengharapkan dia, ya silahkan ditunggu gitu. Kalau kamu sudah tidak mengharapkan dia, udah nggak usah banyak kekangan dari kamu untuk dia, lanjut aja dengan hidupmu. Carilah kalau misalkan ada peluang cinta di depan sana, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting jangan kamu berikan tambah kekangan ke dia gitu ya. Dia sudah mengalami karmanya kok, dia sedang mengalami karmanya, jadi biarkan dia selesaikan dulu karma dia gitu. Kamu jangan lebih membebankan lah ya, lebih mengusik dia gitu. Di sini bukannya aku menyalahkan kamu, enggak, kamu kan memang butuh juga kepastian ya dari dia. Tapi saat ini lebih baik gini deh, kamu toleran aja sama dia gitu ya, toleransi aja, berikanlah rasa toleransimu. Saat ini tuh dia benar-benar yang sebegitu hancurnya, sebegitu rumitnya kehidupan dia. Jadi udah nggak usah ganggu gugat dia. Kalau memang kamu masih mengharapkan dia, masih cinta sama dia, ya silahkan ya, cari aja keuntungan bagimu dari hubungan ini. Kalau misalkan masih menguntungkan bagimu, misalkan ya kamu nggak dipaksa-paksa untuk segera menikah, atau umurmu juga masih muda ya, dan sekiranya kamu masih bisa menunggu dia, ya silahkan ditunggu. Tapi kalau misalkan kamu di sini udah ngebet banget, udah ada dorongan dari keluarga atau situasinya tuh mengharuskan kamu untuk segera menikah, ya udah cobalah cari yang lain gitu ya. Kalau menurut aku sih seperti itu. Jangan kamu berikan lagi kekangan ke dia gitu ya. Karena di sini pun kalau ditanya cinta, dia masih cinta sama kamu. Bahkan ini nih, dia kayak mempertahankan kamu agar kamu tidak pergi dari dia. Bahkan di sini dia sedang mengusahakannya gitu ya. Oke, kalau untuk dia itu ada have practice, love is have patience ya. Love is passion and kind always ya. Have passion. Love is passion and kind always ya. Jadi saat ini cuma bisa bersabar doang ya. Dia saat ini cuma bisa bersabar dengan keadaan dia. Dia cuma bisa mengikuti apa yang Tuhan berikan ke dia. Dia hanya bisa melakukan apa yang dia bisa. Dia tidak bisa memberontak saat ini. Bahkan dia tidak ada tenaga untuk bisa memberontak. Kemudian dia juga tidak bisa melawan ya, tidak bisa dia tuh tidak bisa mengusahakan lebih gitu saat ini ya. Benar-benar situasi dia itu dibuat oleh semesta itu untuk tidak bisa berlaku lebih ya, melakukan hal lebih. Jadi makanya di sini dia cuma bisanya sabar ya. Di sini dia disuruh Tuhan untuk bersabar ya, tetap fokus pada kebaikan hati dia ya, karena di situ cinta akan dipersiapkan dengan baik gitu oleh Tuhan ya. Kalau dilihat di sini saat ini tuh dia disuruh sabar aja dulu gitu. Nggak bisa dia untuk saat ini benar-benar yang situasi dia tidak bisa untuk memberikan situasi yang lebih atau tindakan yang lebih atau pengorbanan yang lebih terhadap kamu. Jadi di sini dia memang disuruh untuk bersabar. Saat ini seperti itu ya. Dan aku akhiri aja deh. Udah terlalu panjang di sini.
Untuk zodiaknya di sini Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.